Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wayaskutu bitolak ya. Ada yang baca? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayaskutu bitolaki qabla dukhuli iskulmani. Dan dikubur setelah orang sebelum berjimat oleh seorang orang. Amma ba'da dukhuli walau maratan wahidatan wayajibu kullu mandi. Adapun setelah jimat walaupun sekali maka wajib seluruh mandi. Walau kana dukhulu haraman wawad zawjatahu ala rahmiha awahidina. Walaupun ada jima itu haram seperti menjimainya seorang suami akan istrinya saat istrinya sedang minum atau sedang haid. Wajibu kulul mandi kama sabaqa belum di akhir zawjaini. Dan wajib pula seluruh mahar sebagaimana pembahasan dalam awal tadi setelah mati salah satu dua pasangan dan yang sholat itu minha menjadi bukan karena tersendirian suami dengan istri pada menurut kaul jadi. Wida qatalat burratu nafsaha qabla dukhuliha la yasqutu amruha. Dan apabila seorang wanita yang merdeka bunuh diri sebelum dijimai oleh suaminya, maka tidak gugur maharnya. Dikenapi malau qatalat amatu nafsaha atau qatala sayyiduha qabla dukhuli fa innahu yasqutu maharha. Berbeda halnya seandainya budak bunuh diri atau dibunuh tuannya sebelum dijimai, maka bahwasanya gugur maharnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallifu wa yasqutu at-talaqu wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhul nisful mahr. Dan gugur dengan bercerai qabla ad-dukhuli sebelum dukhul nisful mahri, itu separuh dari mahar. Jadi artinya kalau ada orang dia menceraikan istrinya dan belum didukhul dan sudah disebutkan maharnya, nilai maharnya sudah disebutkan, ya, dinikahin dengan misalnya 10 gram, kemudian diceraikan, dan sebelum dicampuri itu istrinya, maka gugur separuh mahar. Jadi wajibnya adalah ya 5 gram. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Nah, itu ayatnya ya, dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua itu. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Amma ba'da dukhul walau marratan wahidah. Nah, kalau diceraikan setelah dukhul, telah dicampuri itu istrinya, ya, sekalipun cuma sekali itu dukhulnya, fayajibu kullul mahari, maka wajib mahar. Ya kan mahar itu ya apa namanya, dia sebagai tukaran dari al-faraj, kayak begitulah ya, walaupun sebenarnya nggak sebanding, tapi begitulah. Jadi mahar itu sebagai ganti. Nah kalau sudah didukhul ya wajib maharnya semuanya.
10 gram ya 10 gram. Memang janji 10 gram, wajib 10 gram. Ada lagi, ya, perempuan itu diceraikan dan belum didukhul, dan juga ya maharnya belum disebutkan. Maharnya belum disebutkan. Itu bagaimana maharnya? Kemudian diceraikan. Nah, dalam ayatnya yang sebelumnya, ya la junaha an talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Nah, ya, jadi tidak ada dosa. Ini ayat menjelaskan bagimu kalian menceraikan istri-istrimu yang kau belum menyentuhnya, dan kau juga belum menentukan berapa maharnya. Itu. Jadi kan kalau orang itu kalau sudah dinikahi, maharnya belum disebutkan, didukhul, berapa maharnya? Mahar misil. Itu sudah kita bahas itu. Berapa itu mahar misil? Mahar yang standar. Nah, ini belum disebutkan maharnya, dan juga belum didukhul, diceraikan. Ah, itu ayat Al-Quran menjelaskan, ya, la jural in talaqtumun nisa ma lam tamassuhu famattihunnal musi qadaru wal muqtiru qadaru mata'am bil ma'ruf. Berikan mut'ah, tetap wajib berikan mut'ah, hadiah. Itu bukan mahar namanya, hadiah. Nah, itu juga berada di juz kedua surat Al-Baqarah. Kayak kan saya bilang, juz 2 itu banyak ayat-ayat mengenai tentang hukum. Walau kana dukhulu haraman, sekalipun dukhulnya dukhul yang haram, arti berdosa, tapi dia tidak dikatakan berzina, dia berdosa. Kawati zauji zaujatu hala ihramiha, seperti ya mewatinya seorang suami akan istrinya ketika dalam keadaan ihramnya si istri lagi ihram, didukhul, ya, ihram umrah ataupun ihram haji. Orang kalau sudah nawaitul umrah tawaramtu biha atau nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, maka ya dia haram melakukan hubungan suami istri sampai tahallul. Didukhul sama suaminya, gitu. Ya kan haram tuh. Ya, dengan dukhul tersebut itu juga sudah dikatakan wajib mahar. Kalau misalnya dia belum ya dia dinikahi dan dia belum berikan maharnya, ya wajib berikan mahar semuanya, gitu. Ya kali ada orang nikah, dia nikah, hadiahnya umroh misalnya, ya berangkat umroh, kemudian dia lagi, ya bisa jadi suaminya lagi ihram juga, atau suaminya selesai duluan misalnya, istrinya lagi ihram umroh, didukhul tuh, wajib. Ya kan dukhulnya haram, tapi dia menjadikan wajib memberikan mahar semuanya. Au haydhaha, ya, atau dalam keadaan haid. Wa yajibu kul mahri kama sabaq, wajib semua mahar. Riwayat lalu. Wa yajibu kul mahri kama sabaq bi mauti ahadiz zaujaini. Wajib semua mahar sebagaimana telah lalu dengan meninggalnya salah satu suami istri, ya. La bi khalwati zauji biha fil jadid, ya, mahar itu tidak wajib dengan sebab khalwah seorang suami dengan istrinya fil jadid, dalam qaul jadid. Jadi kalau sekedar khalwah doang, berduaan doang, enggak dukhul, itu tidak mewajibkan mahar, ya. Itu mewajibkan mahar semuanya. Wa idza qatalatil hurratu nafsa qabla dukhuli biha la yasqutu mahruha. Begitu juga apabila seorang perempuan merdeka itu ia membunuh dirinya, arti bunuh diri, sebelum dia dicampuri, la yasqutu mahruha, maka tidak gugur maharnya. Buat siapa maharnya? Ya berikan. Nanti jatuh kepada siapa? Ya dia juga, ya. Nah, apa diberikan? Jatuh warisan kan? Berarti istri meninggalkan suami. Nah, terus separuhnya buat siapa? Ini lari kepada warisan nih, ilmu miras, ya.
faraid. Ya berikan maharnya 10 gram. Ya jatuh buat dia juga. Kan dia meninggalkan suami, nggak punya anak. Ya, gitu. Kalau dia tidak punya anak. Tapi kalau dia seorang janda dinikahi, ya kemudian ya belum didukul udah bunuh diri begitu. Ya dia nggak dapat setengah tapi seperempat. Bab itu janda punya anak. Bi khilafin ma law qatalatil amatu nafsaha, berbeda dengan kalau seandainya seorang budak perempuan membunuh dirinya. Au qatalaha sayyiduha qabla duhul, atau tuannya yang bunuh dia, belum dicampuri. Fa innahu yasqutu mahruha, itu gugur maharnya. Kenapa? Sebab budak larinya kepada tuannya. Ya belum digauri, ya kan sebagai tukaran. Tukaran kan buat tuannya itu maharnya kembali kepada tuannya. Ya, maka tidak dikatakan ya wajib mahar karena dia ya seorang budak. Terus Faslun wal walimatu 'ala al-ursi mustahabun. Adapun resepsi pernikahan itu disunahkan. Ya walimatul urs nyebutnya ya. Walimatul urs. Ada juga orang nyebut walimatul ars. Salah ya. Ya arash itu ya Ar-Rahman wa alal arsy istawa ya. Allah menguasai arsy. Ya walimatul urs pakai sin. Kalau arsy pakai shin. Walima apa? Al-arsy Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah menguasai arsy. Terus Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan walimah orang yutafadhu lil ursi, makanan yang dibuat untuk pernikahan. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, tasdukul walimatu ala kulli da'watin li hadithi suluri. Walimah berlaku atas setiap undangan untuk peristiwa yang menyenangkan. Wa qaluha lil muqdiri syatun, dan paling sedikitnya walimah bagi orang yang mampu 1 kambing. Walil mukilli, dan bagi orang yang kurang mampu madaya sarot, apa-apa yang ia mudah. Wa anwa'uha katsiratun mazkuratun fil mutawwalati, dan macam-macam walimah itu banyak disebutkan pada kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. iya, tunggu dulu. Ya. Wal walimatu wal urs mustahabbatun. Walimah. Ya walimatul urs ya setelah akad nikah. Jadi ini akad walimatul urs akad. Walimah setelah akad nikah. Ya. Mustahabbatun, itu disunahkan. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan walimah ta'amun yuttakhadhu lil urs. Jadi makanan yang dijadikan buat pesta pernikahan. Nah. Pesta dijadikan buat pesta pernikahan, setelah pernikahan dijadikan tuh. Nah. Dan setelah duhul. Wa qala Syafi'i tasduqu al-walimatu ala kulli da'watin li hadits sururi. Ya. Imam Syafi'i mengatakan walimah itu ya apa namanya? Bisa juga ya apa namanya ala kulli da'watin, atas setiap undangan, bisa juga dijadikan atas setiap undangan lihat isi sururi, karena datangnya sesuatu yang membahagiakan. Walimah, ini kata-kata walimah ya, walimah. Jadi bisa juga walimah apa namanya walimah yang lain ya. Dalam kitab kita itu kalau guru kita Allah yarham Mu'alim Syafi'i Azami, beliau dalam kitab Tauhidul Adilah itu membeberkan tuh macam-macam walimah ya. Ada namanya al-hurs. Al-hurs itu walimah setelah nifas. Jadi orang setelah nifas ya, berapa hari nifas? 40 hari kan ya? Ada juga yang 60 hari, berarti 2 bulan. Setelah nifas berhenti. Berarti kan suaminya kan dapat kebahagiaan nih. Ya libur 2 bulan begitu kan. Undang lah temennya. Kenapa? Istri aneh habis rapi nifas, udah selesai nifasnya, ayo kita makan. Itu namanya walimatul hurs, pakai H ya. Ada namanya walimatul i'zar. Walimatul i'zar itu yakni walimah orang mengadakan khitan. Kalau khitan kan kita suka apa namanya, orang khitanan itu apa namanya ngundang
ya adakan acara, ya minimal acara tahlilan begitu. Ada juga tuh orang, ya biasa tuh tradisi-tradisi orang daerah tuh. Kalau khitan itu diadakan pesta, emang itu sunnah. Walimatul i'dzar namanya. Ya walimatul i'dzar. Ya termasuk juga apa namanya orang setelah hafal Al-Quran atau hafal matan, itu juga ya mengadakan pesta, ya mengadakan pesta, ya namanya walimatul hidaq. Itu walimatul hidaq, orang kalau selesai menghafal Quran 30 juz selesai, adakan pesta, walimatul hidaq namanya, ya. Kalau dia hafal, dia telah hafal apa namanya kutubus sittah misalnya, atau dia telah hafal ya matan zubat, ya. Nah itu bisa juga, ya apa namanya dikatakan untuk mengadakan pesta. Ya sama juga walimatul hidaq namanya, telah hafal Quran ataupun dia telah menghafal ya kitab-kitab yang lainnya atau hafal mutun, ya. Ada juga orang setelah bangun rumah adakan walimah, ya apa itu namanya, walimatul waqirah namanya, pakai kaf, waqirah, walimatul waqirah. Itu orang kalau habis bangun rumah kadang adakan tahlilan, ya, itu namanya walimatul waqirah, walimatul waqirah, ya. Ada lagi orang kalau setelah ya mendapatkan musibah, ada juga itu mengadakan walimah, pesta juga. Ya, memang ini sunnahnya yang bikin pesta adalah ya tetangganya, saudaranya, begitu. Ya kayak kita di tahlilan begitu, orang meninggal dunia adakan tahlilan, ya malam pertama, ya atau ya malam kedua, atau malam ya ketiga, ya digahariin gitu kan bahasa Betawinya. Itu ya memang sunnahnya itu yang dianjurkan adalah tetangganya yang bikin. Sekarang kadang-kadang tetangga bukan bikin, dibawain makanannya deh, ya bawain makanannya, ya atau bawain mentahnya deh, ya sama aja dah, itu mah apa namanya tekniknya aja gitu. Memang orang kalau ngadain 3 hari itu biasanya yang dialami oleh sahibul bait, ya sahibul musibah, itu makanan banyak yang bawain. Oh kami mengadakan 3 hari ini, nah saudara aja dah nyaut, oh ya nanti saya bawain apa namanya bolu, ya 3 loyang, gitu. Oh ya saya beliin gorengan deh, begitu. Ya apa namanya matiin dulu ya. Nih. Kalau nah kalau walimatus safar nggak masuk tuh. Di dalam kitab walim tuh walimatus safar nggak ada. Tapi kalau orang telah safar pulang, nah itu juga disunahkan adakan walimah. Namanya pulang umroh, pulang haji. Dulu kan begitu Rasulullah sebelum sampai beliau bertidur di masjid, sebuah masjid, kemudian kabarkan kepada orang rumah bahwasanya kami telah sampai masjid ini, sedang sholat dulu, ya sebentar lagi akan sampai rumah. Adakan pesta makan. Namanya itu walimatul naqi'ah, pakai qaf. Walimatul naqi'ah, qaf ain naqi'ah. Ya, itu diantara macam-macam walimah. Ya. Jadi kalau walimatul urus itu setelah akad nikah dan sudah dukhul. Ya. Ini tradisi orang Betawi nih. Nikah, akad nikah lain, kemudian walimatul urusnya lain. Biasanya itu pekan depan. Gitu. Nikahnya hari Jumat, biasanya hari Jumat. Orang Betawi itu ngadakan itu. Walimah deh. Ntar adakan pestanya hari Sabtu depan, malam Ahad. Itu sunnahnya itu. Tapi kalau orang sekarang sudah praktis, banyak orang praktis. Ya, akad nikah langsung pesta. Ya boleh juga. Tapi itu bukan walimatul urus namanya. Itu namanya walimatul milak namanya. Walimatul milak. Walimatul milak itu adakan orang pesta akad nikah. Walimah juga. Gitu. Kan undang orang. Habis akad nikah memang kagak makan. Makan kan? Nah, itu namanya walimatul milak. Itu diantara macam-macam walimah. Wa aqallu lil muksri syatu.
Dan minimal orang dalam mengadakan walimatul urs itu syatun, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing berapa orang nih ente? Ada 20 orang ya kurang lebih. Habis mente doang nih 1 kambing ya. Berarti dikit 1 ekor kambing. Namanya doang 1 ekor kambing. Ya kelihatan gede. Padahal mah ya kambing udah dipotong. Ya sedikit jadinya gitu. Ya tapi itu minimal kata Rasulullah ya 1 ekor. Aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Itu kan sabda Rasulullah. Aulim walau bisyatin. Walimahlah dengan 1 ekor kambing. Walil mukil 5 tayassara, dan bagi yang orang yang nggak mampu ya semampunya dia bagaimana. Yang penting adakan pesta, jangan diam-diam aja. Ya nikah memang benar, nikah itu ya selesai dengan 2 orang saksi, ada wali, benar. Tapi orang kan nanti tanda tanya. Itu Umam kok main gandeng aja tuh perempuan. Emang siapa tuh main gandeng-gandeng aja? Nah, orang nggak tahu kan. Nah, tapi kalau si Umam udah ngadakan pesta, oh iya dia udah nikah, adakan pesta, nah kan ketahuan. Itu tujuan diantara ya adakan pesta itu biar banyak orang tahu. Wa anwa katsiratun mazkuratun fil mutawwalat, dan macam-macam walimah ya tadi yang saya sebutkan ya diantaranya ya. Itu banyak sekali dalam ya kitab-kitab besar. Terus wal ijabatu ilaiha ay walimatul urs, dan menghadiri walimatul urs wajibatu itu wajib ay fardu ainin fil asahi, yakni fardu ain pada kaul yang besar. Wala yajibul aklu minha fil asahi, dan gak wajib makan dari walimah tersebut pada kaul yang besar. Amal ijabatu li ghairi walimatul ursi, adapun menghadiri selain walimah pernikahan, min baqiyatil wala ini dari sisa-sisa walimah jamuan-jamuan, walaisat fardu ainin bal hiya sunnatun, maka bukan fardu ain tapi dia sunnah. Wa inna ma tajibul ijabatun fi walimah ursi, hanya saja wajib menghadiri bagi walimah urus atau tusanu libariha, atau disunahkan bagi walimah selainnya, bisyarti alla yaqussa ad-da'i al-aghniya, dengan syarat bahwa tidak mengkhususkan pengundang akan orang kaya saja, bidawati dengan undangan, balada'uhum wal fuqara, tapi mengundang orang kaya dan orang miskin juga. Wa yad'uhum fil yawmil awwal, dan atau bacanya wayat wahum ya atop dari alla yakhussa wa yad'uhum fil yawmil awwal, dan dia mengundang mereka pada hari pertama. Ya, tadi alla yakhussa bal yad'uhum ya atop dari yakhussa. Ya selanjutnya wayat wahum ya ada an. Fakin awlaman salasa ayamin, maka dan jika dia mengadakan walimah 3 hari, lam tajib al-ijabatu fil yawmi tsani, maka enggak wajib menghadiri pada hari yang kedua, bagus tahabu, tapi disunahkan. Waktu kamu fil yawmi tsalits, dan dilakukan pada hari ketiga. Wa baqiyatul syuruti mazkuratun fil mutawwalati, dan sisa-sisa syarat-syarat disebutkan pada kitab yang bahas panjang lebar. Ya, wal ijabatu ilaiha ay walimatul urs wajibatun. Yang memenuhi undangan walimatul urs itu hukumnya wajib. Ay fardu ainin fil ashah, yani fardu ain. Wala yajibul aklu minha fil ashah, enggak wajib makannya, yang penting enggak datangnya. Ya. Yang penting wajib fil ashah, qaul yang ashah. Jadi yang penting datang hadir. Itu yang adakan walimah girang, ente datang. Itu. Orang kalau ngundang, yang diundang datang, girang gitu. Yang ngundang, oh di si fulan saya undang, datang dia, girang gitu. Ya makanya itu yang ngundang itu juga harus bagaimana memperhatikan orang yang diundang. Ya. Kadang-kadang orang bisa ngundang tapi nggak bisa ya menjamu, ya tidak bisa menyambut begitu, tidak bisa. Ya nih jangan sampai terjadi begitu. Ya ikramut duyub, kan kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falyukrim dhaifahu, dihormatin tamunya. Itu, tamunya kan diundang, apalagi diundang dia. Ya kan tamu, hormatin tamunya. Jangan dicuekin aja ya.
Gak wajib makannya. Kita lagi puasa, Anda lagi puasa nih, diundang walimah, makan deh. Nah, kalau orang yang doyan makan sih batalin gitu, ya. Kalau orang yang suka makan, kita kan diundang nih, kalau nggak makan nggak enak nih, ya. Ya, sampaikan saja kalau ente setiap begitu nggak puasa. Lagi puasa ke rumah orang, tawarin makan, batal lagi puasanya. Ya. Besok puasa lagi, puasa sunnah misalnya, ya. Diundang orang, ajak makan. Ya. Ya. Kecuali kalau ente nggak makan, itu nggak ada makan, boleh deh. Ya mungkin terpaksa sekali harus dibatalkan. Kalau masih ada yang makan ya bagusnya ya saya lebih cenderung untuk tidak makan. Dan bahkan orang yang tidak makan itu pahalanya juga double tuh, pahala puasa dan pahala ngiler. Karena orang paling makan kan dia ngiler tuh tambah tuh pahalanya tuh, bukan nggak nambah gitu. Ya orang lagi pada makan dia kan jadi cilap-cilap dia, oh enak banget kan, jadi nafsu tuh, ya itu menambah pahala itu. Ya. Itu dijelaskan tuh dalam kitab Kandul Lughah ini. Jadi kalau kita tahan puasa malah apalagi Senin Kamis, ya katakan ya hari Senin saya puasa, maaf ya gitu. Paham dia. Oh iya. Dapur di mana dapur? Di bawah dapur. Ada masak kayak bau-bau ini angus, bukan ya? Sebelah kali ya. Ya khawatir ada yang lupa matiin kompor. Kalau kompor terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan panik, matiin aja itunya, tabungnya. Ngalah begitu, jangan siramit, nggak mau dia, matiin, tek, mati udah, gasnya nggak keluar. Banyak kan orang kalau kompornya berapi gitu, kalut, diambil air, disiram, nggak bakal mati, sebab dia gas masih keluar kan. Ya atau kecuali ada kain basah ditutupin, blep, nah, mati dia nggak ada oksigen dia, mati. Atau nggak usah takut, matiin. Ya paling kalau seandainya kata meleduk, muka doang hancur. Tapi insya Allah enggak, ya matiin ya gitu ya. Tapi orang rata-rata biasanya takut begitu matiin itu takut. Amma al-ijabatu li ghairi walimatil urs min baqiyatil walaim falaysat fardhu ainin. Adapun memenuhi undangan selain walimatul urs dari walimah-walimah yang lain, falaisat fardhu ainin, enggak wajib. Ya. Ada namanya walimatul ma'dabah. Walimatul ma'dabah itu walimah ma'dabah. Apa arti ma'dabah? Ma'dabah itu pesta. Enggak ada apa-apa, orang diundang aja makan, ayo kemana yuk kumpul, ngapain? Ayo udah kita makan-makan. Itu dari ma'dabah itu. Bisa juga namanya walimatul ma'dabah. Ya, itu diantara macam-macam walimah. Ma'dabatun, pesta. Orang kalau yang suka mengadakan pesta itu disukai oleh orang, karena suka ngajak makan. Orang kan senang kalau diajak makan, ya kan? Gitu. Orang tuh senang kalau sering diajak makan atau sering dibagi kue gitu. Ya, senang orang. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang mampu, dibawain makanan senang. Ya. Ya soto, sop berapa sih harganya? Sop ya paling 30.000, 50.000. Tapi kalau Anda bawain sop ke rumah saya nih, Assalamualaikum Ustaz, ini sop, waduh girang banget saya. Sop, wah mantep nih, sop kambing ini. Ya, gila. Ya, walaupun ya secara materi mungkin kita mampu, karena paling 30.000, 50.000 lah paling mahal gitu. Nah itu orang kalau suka dikasih makanan, suka diajakan pesta, itu orang senang. Maka sunnah sering-sering mengadakan pesta. Ada yang tidak ada kaitan, namanya walimatul ma'dabah. Ya satu lagi itu ada macamnya, walimatul ma'dabah, pesta. Bal hiya sunnatun, jadi selain walimatul urus hukumnya sunnah. Wa inna ma tajibul ijabatu li walimatul urus aw tusannu li ghairi bi syart alla yakhussu ad-da'i al-aghniya bid da'wati bal yad'uhum wal fuqara. Ya, nah wajibnya memenuhi undangan walimatul urs atau disunahkan pada yang lainnya. Jadi kalau yang lain sunnah, wali-wali yang sunnah itu sunnah, tapi kalau walimatul urs wajib. Nah itu diwajibkan atau disunahkan kita menghadiri pada walimah-walimah yang lain dengan syarat alla yakhussad da'i. Ini yang undang tidak mengkhususkan al-aghni orang kaya doangan. Ya,
Biasa kalau di gedung yang diundang orang apa? Orang kaya yang diundang. Ya, kalau di rumah orang kampung. Gitu. Orang kampung di rumah, orang kaya di gedung, ya, di hotel. Nah, itu berarti dia mengkhususkan tuh. Nah, kalau ada yang begitu tuh diundang tuh, tidak wajib datang. Ya. Bal yad'uhum awal fuqara. Bahkan dia mengundang orang kaya dan orang miskin. Nah, itu baru wajib atau sunnah pada walimah yang lain. Wa idhum fil yaumil awal, dan mengundang juga pada hari yang pertama. Wa in aulama salasat ayyam, apabila dia mengadakan pesta 3 hari. Nah, orang kaya 3 hari ya ngadain pesta. Ya. Orang-orang dulu tuh 1 hari 2 hari tuh biasanya tuh 1 hari sampai 2 hari ngadakan pesta. Ya. Kesian aja pengantinnya ya. Kapan udahnya ini? Ya. Ya. Lam tajib al ijabatu fil yaumis tsani, enggak fil yaumis tsani, maka enggak wajib memenuhi undangannya pada hari kedua kalau dikatakan ya 3 hari. Bal tusahabbu, tapi disunahkan. Hari kedua sunnah. Wa tuqra'u fil yaumis tsalits, bahkan makruh tuh datang pada hari ketiga. Kenapa? Lama banget ngadain pesta. Ya jangan. Udah cukup sehari atau 2 hari paling lama. Nah, karena orang Betawi itu, jadi masya Allah ya, di kalangan Betawi itu mengadakan amali-amali itu memang mengikuti ulama, ajaran ulama. Gitu. Ngadain pesta tadi itu pernikahan, ada yang setelah akad nikah baru ngadain, gitu. Ya, kalau orang sekarang nggak mau praktis saja, nikah udah langsung pesta. Ya bagus, itu termasuk walimatul milak namanya, walimatul milak. Ya, tapi kan ada walimatul urus setelah akad dan setelah duhul. Seminggu kan pasti diduhul, ya kan? Ya, kecuali head ya, lain hal. Habis akad dia head, ya libur dah. Ya mudah-mudahan headnya cuma 5 hari. Ya kan bisa diduhul itu istrinya. Baru udah pesta, ya pada hari ya apa namanya hari Ahadnya itu. Kalau dia ngadakan akadnya di hari Jumat. Wa baqiyatus syuruti mazkuratun fil mutawwalat, ya, dan ya syarat-syarat yang lain itu disebutkan dalam kitab yang besar-besar. Terus wa qawluhu dan ucapan musallin dalam yang musallin sebagai ayat usul aiman yang mau bila dijabati walimati, yaitu penghalang dari menghadiri walimah. Kayak kuna fi mawdi da'wah, seperti bahwa ada pada tempat undangan bayat dari mad'u, orang yang terganggu oleh orang yang diundang. Terganggu orang yang diundangnya. Man yata'adza bihi al-mad'u, ya terganggu ya orang yang diundang di tempat undangannya tersebut. Jadi yang diundang terganggu. Yata'adza al-mad'u. Terus awalnya taliku bihi mujalasatuhu, atau tidak pantas duduk bersamanya. Ya selesai ya. Illa min udhrin, kecuali ada udhur, yakni mani'in min binal ijabati lil walimah. Jadi ada penghalangnya tuh dari memenuhi undangan walimah. Ada mani'nya. Kan yakuna fi maudhi da'wat man yata'adza bi al mad'u. Ya, seperti ada di tempat undangan itu yang mana si mad'u itu terganggu. Ya. Di tempat undangan tersebut ada ya dangdutannya. Nah, itu boleh nggak memenuhi undangan. Itu. Pokoknya ada maksiatnya. Ya. Ada gambusnya, gambus termasuk ya kalau orang-orang alim ya nggak bagus lah dengan gambus. Gambus kan ada gitarnya ya. Ada gitarnya ya kalau gambus? Ada ya? Iya ada kitrikannya juga ya. Jadi itu yang boleh itu rebana. Rebana pun juga yang tidak ada kitringannya. Ya, atau ya apa namanya? Selain apa namanya? Hadrah apa namanya? Marawis ya. Marawis bukan mawaris. Kalau mawaris selain marawis ya. Marawis. Pelajaran itu marawis ya. Kuplak gitu kan ya. Itu boleh itu. Yang penting tidak ada cateringannya. Tapi biasanya itu di rebananya itu atau di ya alat-alat marawis itu ada ininya itu di kupingnya itu ada cateringannya. Ya biar rame itu katanya. Itu nggak boleh sebenarnya.
Jadi yang boleh tuh hanya rebana saja tuh, yang artinya nggak ada kintringannya. Hadroh yang nggak ada kintringannya, marawis yang nggak ada kintringannya. Itu yang nggak boleh tuh yang ada kintring-kintring itu. Ya, der, ya bunyi kintring begitu. Nah, katanya kalau nggak ada kintringan nggak rame gitu. Ya itu yang nggak boleh, ya nggak boleh. Ya. Berarti kalau di situ ada ya semacam gambus, ya ada apa namanya organ, walaupun yang dibaca selawatan, ya kan? Nah, itulah, ya itu Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya-nya. Beliau katakan, jadi syaitan itu mengkelabui suatu perbuatan yang baik dengan kemaksiatan. Jadi orang itu menganggap itu kebaikan. Baca selawatan pakai gitar, Allahumma sholli pakai gitar. Kelihatannya baik. Apa yang dibaca? Selawatan, tapi pakai gitar. Ini namanya talbis namanya. Ya wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk kebenaran dengan ya kebatilan gitu. Gak boleh. Tapi itulah yang sudah lumrah ya. Ya selawatan sekarang sudah dimusiki. Itu nggak bagus sebenarnya. Gitu. Ya. Atau kadang-kadang bacaannya itu pada gompal bacanya. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hanya dipanjangin. Allah. Pernah dengar gitu Kak? Ya? Benar atau salah? Salah. Maksudnya Allah. Jadi apa artinya? Apakah Allah jadinya? Harusnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholli juga jangan panjang-panjang. Banyak orang Allahumma sholli, bukan begitu. Allahumma sholli atau wa sallim dipanjangin. Ada ya-nya. Nggak boleh, salah. Allahumma sholli wa sallim. Ada ya. Wa shifaiha betul masalah ya. Tibbil qulub Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Oh jadi dipanjangin, betul masalah? Hah? Ada alif juga? Nggak ada, tapi rata-rata begitu bacanya. Wa shifaiha. Jangan-jangan itu baca begitu juga lagi. Ya. Ya afiyah, ada ainnya afiyah. Ya, tibbil qulubi wa afiyatil abdani. Ya, tapi pas giliran wa shifaiha enggak ada wawunya, enggak ada alifnya. Wa shifaiha. Enggak enak. Ya, coba dibiasain jadi enak. Karena enggak biasa aja jadi enggak enak. Ya, karena memang diawali pakai alif. Wa shifaiha. Ya salah. Memang wawunya ada alifnya. Wa shifaiha. Yang benar wa shifaiha. Kalau dibiasain ya enak aja insyaallah. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Dibiasain juga lama-lama enak. Tapi karena nggak biasa aja ini, nggak enak. Enak kan wa shifaiha. Gitu. Kayak selawatan itu tadi tuh. Allahumma sholli. Salah, masih hanya dipanjangin. Ya. Ya karena dipakai musik jadi enak kali dikit main-mainin begitu. Nah, jangan. Aula taliqu bihi mujalasatu, dan juga tidak layak atau tidak layak ya baginya si mad'u untuk duduk ya di tempat di situ ada maksiat. Ya, bolehlah di situ, jangan memenuhi undangan. Sekalipun itu walimatul urs. Apalagi ya walimah yang lain. Yang mana walimah yang lain itu hukumnya sunnah.
Lanjut apa udah? Hah? Cukup. Biasanya berapa lama kalau Ustaz ajar? 1 jam atau 1 jam setengah? 1 jam. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah 1 jam ya. Hampir 1 jam ya. Nanti fi ahkamil qasam wan nusyuz. Hukum tentang qasam. Qasam apa itu? Giliran. Wan nusyuz. Ini bagi orang yang punya istri lebih dari 1. Ya, gilir. Itu kan ada hadis. Nanti di akhirat ya ada seorang laki-laki jalannya dengdet. Apa dengdet? Dia sebab tidak adil terhadap istrinya. Makanya punya istri boleh lebih dari 1 atau ya 2, 3, 4 silakan gitu. Yang penting berbuat adil. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Memang Al-Qur'an mengatakan walang tastati'u, kalian tidak akan mampu. Ya. Itu di juz 5 itu. Surat An-Nisa. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri. Nah, nggak bakal. Ini pakai kalimat lan. Nggak bakal mampu. Ini adil yang zahir. Maaf, adil yang batin. Ini adil yang batin nggak bakal mampu. Artinya seorang suami dia akan lebih cinta kepada istrinya lebih tua atau yang lebih muda. Atau yang ketiga, ini secara hati. Nggak bisa dibohongin. Bisa jadi istri yang pertama itu lebih loyal. Ya, nggak banyak tuntutan, bahkan dikasih berapa aja terima, bahkan suka ngasih pada suaminya. Ya jelas suaminya lebih cinta dibandingkan istri yang kedua, minta mulu begitu. Ya nggak ada kerjaannya, nggak ada penghasilannya misalnya. Nah ini sih minta mulu nih, nggak pernah bantuin, jangan kan bantuin, ya. Yang ada minta mulu. Misalnya yang tua lebih loyal begitu, gitu. Atau yang kedua lebih loyal misalnya, bisa jadi, gitu kan? Ya. Ini kalau hati nggak bisa dibohongi, ya artinya hati itu pasti ada kecenderungan. Itu nggak dosa yang begitu. Tapi kalau adil secara zahir harus malam ini tidur di rumah ini, malam ini tidur di rumah ini, gantian. Nah, nanti kita akan bahas nih. Dan juga berikan nafkah juga harus adil. Anak yang 2 dengan anak yang 4 beda. Masih yang anak 2 dengan anak 4 dikasih sama 50 ribu, ya beda. Bapak anak yang keempat itu lebih banyak kebutuhannya. Ya, maka banyak kan kasihnya. Anak yang kedua, kebutuhan lebih sedikit, ya kurangin dibandingkan yang anak yang 4. Itu namanya adil namanya. Adil itu bukan rata, bukan sama, itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia tempatnya segini, dia tempatnya ini, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.